Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Selalulah kita beribadah, beramal soleh. Kita juga memohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima semua dari kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, semua kerabat kita, sahabat dan teman-teman kita, seluruh anak cucu keturunan kita adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di Masjid Al-Barakah. Maka temanya berkah-berkah. Karena sesuai dengan nama musholanya Al-Barakah. Di bahasa Indonesia akan jadi barakah. Asalnya barokatun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada 7 ayat yang mengisyaratkan keberkahan. Atau ada 7 hal yang Allah menyebutnya sebagai sesuatu yang memberikan keberkahan. Yang pertama surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Ada tempat yang paling memberikan keberkahan, yaitu yang pertama kali Allah bangun untuk beribadah, namanya Bakkah, yaitu Mekah, yaitu Baitullah. Disebutnya mubarak, penuh keberkahan. Satu, sholat saja di area Ka'bah dengan luas yang tidak bisa dibatasi sebetulnya, karena ada perluasan Masjidil Haram, maka nilainya sudah 100.000 kali lipat. Itulah berkah namanya. Berkah itu secara bahasa adalah az-ziyadah wan numu, bertambah dan meningkat terus. Maka dikatakan tempat paling barokah di muka bumi adalah Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Makkah. Di Indonesia akan jadi Mekah. Disitulah isyarat dari para ulama tafsir bahwa semua yang datang ke sana memang mendapatkan tambahan pahala, tambahan kebaikan, tambahan pula nilai-nilai di sisi Allah. Maka Ramadan kan disebut oleh Nabi Syahrul Mubarak karena Allah tambah. Bayangkan betapa besarnya nilai apapun dari amal ibadah di bulan Ramadan yang kita tidak dapatkan di luar bulan. Malah ada berkah yang paling berkah. Apa itu Pak? Lailatul Qadar 1000 bulan. Itu kan bicara nilai ya, ibarat kita kalau THR berkah ya THR ya, karena itu tambahan, karena itu sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang khusus Allah anugerahkan. Itulah ayat berkah yang pertama, supaya kita memahami beberapa ayat-ayat Al-Quran. Ali Imran 96 mengisyaratkan ada satu tempat, ada satu rumah, yaitu rumah Allah, yang siapapun berada di area itu, baik penduduknya atau kita yang berziarah, umrah atau haji, maka Allah tambah semua nilai-nilainya apapun. Bahkan kalau di sana kan orang belanja aja katanya berkah ya. Ya, makanya jangan lupa katanya belanjanya di sana berkah. Kenapa? Karena memang punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Yang kedua yang kita kaitkan dengan berkah-berkah Ramadan, ayatnya adalah surat Al-Anbiya ayat 50. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalna. Allah menyebutkan Quran itu kitab yang penuh berkah.
Maka Al-Quran yang penuh berkah diturunkannya di bulan berkah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Bayangkan betapa tidak berkah. Cuman Quran yang kalau dibaca dihitungnya per huruf. Ya, kita nggak pernah kan dapat apapun dihitungnya per huruf, dihitungnya per hari. Ini per huruf itu 10 kali kebaikan. Jadi kalau Al-Fatihah ada yang tahu Bapak Ibu berapa hurufnya? Nggak usah dihafal ya. Itu 30 huruf. Bayangkan kalau kali 10 itu baru ya satu Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Bayangkan kalau 6.666 ayat. Itulah namanya berkah. Maka di bulan Ramadan, kenapa kita sangat termotivasi untuk baca Quran, mengkhatamkan Al-Quran? Karena itu berkah, berkah nilai. Ya, bisa dibayangkan kalau nambah dengan mengkajinya, mentadaburinya, merenungkannya, nambah lagi berkah. Apalagi kalau sudah ada yang dihafalnya, nambah berkah. Bayangkan Bapak Ibu, anak kita hafal Quran, yang dapat berkah siapa? Orang tuanya. Dikasih mahkota, taj, dikasih bahasa kitanya itu pakaian kebesaran atau tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Anaknya berkah karena dia tambah baik, orang tuanya berkah karena Allah tambahkan nilai dan pahala. Masya Allah. Bayangkan sampai berkahnya itu, saking berkahnya itu, malaikat Jibril khusus dalam hadis Bukhari setiap malam Ramadan mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana yalqahu Jibril fayudarisul Quran fi kulli lailatin min Ramadan. Bayangkan, di luar Ramadan enggak setiap malam. Ya dulu iya selama 23 tahun kan turun wahyu beberapa. Setelah itu ya udah datangnya kalau ada perintah Allah. Tapi di Ramadan setiap malam datang. Itu bagi Nabi kebahagiaan kalau malaikat datang itu. Kita juga bahagia kalau malaikat datang ya. Asal malaikat rezeki katanya. Kalau malaikat maut gimana Pak? Nabi senang kalau Jibril itu datang karena itu kebahagiaan, dikasih berkah, dikasih wahyu, dikasih Al-Quran, dikasih petunjuk. Nah, kalau nggak ada kan Nabi bingung. Nabi setiap ditanyakan nunggu wahyu. Setiap ada persoalan nunggu Jibril datang untuk membawa wahyu. Ini setiap malam Ramadan Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Maka kita juga mengambil berkah-berkah Ramadan untuk kita perbanyak membaca Al-Quran. Wabil khusus tentu kalau siang ada tugas kan ada malam-malam yang nilainya itu amat sangat besar di sisi Allah. Kalau saya lihat bapak-bapak kayaknya sudah ada yang khatam 1 kali. Hari ini hari ke-12 ya. Satu bulan 3 kali, jadi per 10 hari 1 kali. Subhanallah. Itu berkahnya Ramadan. Sesuai dengan ayatul barakat adalah Allah hadirkan keberkahan melalui Al-Quran. Dan Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karenanya ayat ketiga berkah itu Allah sebutkan di surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kalau itu Lailatul Qadar di surat Al-Qadar. Ini yang ada barokahnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ad-Dukhan ayat ketiga. Allah menyebutnya kami turunkan Quran di malam berkah. Tafsirannya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Apa berkahnya? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nggak ada yang lain. Makanya Masya Allah itu kalau sudah akhir Ramadan orang siap mendulang pahala 1000 bulan lebih. Siap itikaf, tidurnya dikurangi. Ada yang bilang iya Ustaz tidur dikurangi malam, tapi siangnya tidurnya dibanyakin. Karena jamak kan. Sampai orang siap berinfak, pokoknya menunaikan zakatnya di akhir-akhir. Sehingga ada juga teman-teman di Lasnas itu ya membuatnya begitu ya sedekah 1000 bulan. Jadi setiap malam itu aja, setiap malam terakhir ya kan kita tidak tahu mau ganjil apa genap, nggak ada yang tahu.
tapi yang yakin setiap malam. Wabil khusus malam-malam terakhir, wabil khusus malam-malam kan itu wabil khusus, bukan pasti wabil khusus. Maka inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, tiap malam, khususnya malam-malam terakhir Allah siapkan malam itu malam berkah, yaitu nilai apapun. Ini biasanya ibu-ibu nanya, mohon maaf, ibu-ibu ada ya? Ada. Biasanya kan kalau di ibu-ibu selalu datang halangan. Sudah mau itikaf nggak boleh karena haram itikaf di masjid. Kan tidak boleh masuk masjid. Mau baca Quran pakai mushaf nggak boleh nyentuh. Mau yang sholat haram nggak boleh gitu ya. Padahal ini Ustaz, malam-malam terakhir kami kan ingin dapat Lailatul Qadar. Berarti apakah Lailatul Qadar hanya untuk kaum laki-laki? Apakah Lailatul Qadar hanya untuk orang di masjid? Yang di rumah sakit nggak dapat itu. Tidak. Lailatul Qadar itu nilai, bukan piala. Kalau piala yang dapat, ini kan bukan piala, yang dapat satu aja, juara 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kalau harapannya sampai 3. Enggak. Yang penting Nabi menyebutkan, dan ini hadis Nabi muttafaqun alaih, kalau sudah masuk malam-malam terakhir mengencangkan kain sarungnya, bahasa Nabi ya. Berarti kan makannya dikurangi, ibadahnya ditingkatkan. Kemudian membangunkan keluarganya dan itikaf. Nah, berarti ada 3 pilihan. Yang pertama, ibadah. Kalau tidak boleh sholat, ibadah banyak. Kalau enggak bisa itikaf, ibadah banyak. Yang di rumah sakit dapat Lailatul Qadar. Asal malam-malamnya ibadah. Apa itu? Kalau enggak bisa baca, dengerin ayat Quran. Enggak bisa, ikutin pengajian. Enggak bisa juga ada infak sedekah. Enggak ada itu infak sedekah kudu suci. Klik aja sekarang dengan teknologi sudah nyampe dan bisa dilakukan. Karena kalau tidak, ya kasihan ibu-ibu jelang hari-hari terakhir ketika ada uzurnya nggak dapat Lailatul, daripada saya Ustaz nggak dapat Lailatul Qadar, saya tidur aja, itu rugi. Anaknya kan bisa dibangunin, disiapin makan sahurnya. Saya nggak boleh ke masjid Ustaz karena sedang datang. Iya, tapi kan bisa dia berdoa, berzikir, beribadah di rumahnya. Bisa dia nyiapkan anak-anaknya untuk ke masjid. Dia bisa siapkan makan. Itu nilainya khairun min alfi syahri. Tapi tidak menjadi alasan yang punya kelapangan waktu, kesehatan, tidak uzur untuk ke masjid. Tapi yang uzur, makanya kemarin kan ada COVID, uzur. Kan kita nggak bisa ke masjid. Berarti kemarin, mohon maaf Bapak Ibu, 2 tahun ada Lailatul Qadar nggak? Ada. Tapi kan kami nggak di masjid. Lah, tadi mananya? Orang banyak memahami Lailatul Qadar kayak nilai gitu ya. Kayak piala yang dapat cuman lomba lari yang dapat kan juara 1, 2, 3. Padahal pesertanya 1000, yang lain nggak dapat, nggak begitu. Semua yang ikut serta dalam lomba mencari Lailatul Qadar dapat, tapi dapatnya sesuai amal usahanya. Tapi alhamdulillah yang baca Quran seperti lebih baik 1000 bulan. Yang membangunkan, yang nyiapin sahur, yang berinfak sedekah, yang berdoa, yang berzikir sama dengan lebih baik dari 1000. Sehingga menenangkan semuanya. Karena Lailatul Qadar adalah haknya hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, karena Allah menyebutkannya malam yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Mu'minun 29. Ini juga kita tadabburi sebagai ayat-ayat al-barakah. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ada doa ya. Kalau kita punya rumah baru atau pindah kantor baru, kalau ini kantor dana pensiunnya, saya biasanya di depan itu ya kan, yang sebelah itu ya, kantor pusat. Ada juga jadwal di situ. Ini berarti salah satu apanya Pak? Anak perusahaan? Oh bukan ya, hanya mengelola dana pensiun aja. Tapi relatif dengan PLN kan ya, sama ya.
Kalau kita pindah lokasi kantor, pindah apapun, mungkin pindah tempat kerja, tempat ngajar, tempat dagangnya, bacalah wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakah. Ya Allah, anugerahkan untukku atau tempatkan aku di tempat yang penuh keberkahan. Ternyata ada tempat yang penuh keberkahan. Rumah itu berkah kalau digunakan untuk ibadah, kebaikan. Sampai Nabi mengatakan, jangan jadikan rumahmu kayak kuburan. Kok kayak kuburan? Enggak pernah baca Quran, enggak pernah sholat sunnah. Kan sholat sunnah di masjid, di rumah. Bagi kaum ibu, boleh di rumahnya sholat wajib dan sholat sunnah. Maka sayang, misalnya malam Ramadan kan sudah di masjid taraweh, tapi kita nambah sholat malam di rumah, boleh, supaya rumahnya tidak kayak kuburan, kata Nabi Muhammad SAW. La taj'alu buyutakum kubura fa innal baita ladzi yaqra'u fihi al-Qur'an. Kalau dibacakan itu berkah. Kalau rumah dipakai pengajian itu berkah. Kalau kantor dipakai pengajian berkah. Majelis ilmu berkah. Masjid pun sama, mushola pun sama. Maka bahasanya kan manzil. Bedakan antara bait, manzil, ada maskan itu dalam bahasa Arab banyak ya. Kalau manzil itu tempat kita singgah, maka ada rumah singgah, ada transit. Kita di rest area transit supaya berkah. Transitnya sholat, transitnya makan sahur, transitnya buka puasa. Dan boleh banget. Nggak mungkin kan ya buka di jalan. Jangan, pokoknya buka di jalan jangan. Ditabrak di jalan buka. Ustaz, sholat di jalan boleh nggak? Nggak boleh sholat di jalan, Bu, membahayakan. Kalau mau sholat cari tempat yang cocok, yang representatif. Ini di jalan sholat, di jalan tol lagi, itu orang lagi ya. Itu biar viral aja ya, akhirnya rame. Yang tetap sholat itu boleh dimanapun tapi di tempatnya, jangan sampai karena boleh dimanapun di tengah. Wakurobi manzil itu tempat kita singgah. Ya ini kan juga persinggahan kita nggak lama, misalnya di sini berapa tahun, tempat lain berapa tahun. Dan saya tahu Bapak Ibu kadang-kadang juga punya tugas di berbagai lokasi. Nah itu bagian dari doa kita, wakurobi anzilni munzalan mubarakah. Malah ada teman-teman PJKA ya, pulang Jumat kembali Ahad. Teman-teman di kantor lain, Ustaz kami PJKA. Wah bagus itu ya. Jadi banyak doa ini PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Banyak itu teman-teman. Sampai udah, saya juga dulu pernah PJKA soalnya ya. Pernah PJKA karena tugasnya di luar PJKA. Terasa enak tapi naik kereta gitu kan PJKA. Itu ketemunya sesama PJKA, tapi seneng-seneng aja ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat shaimin dan shaimat rahimakumullah. Nah, yang ke berapa ini? Yang keempat, ada surat Maryam ayat 31. Ya, ayatnya adalah tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani mubaraka ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaz'ani jabbaran syakiyya. Maryam 31 sampai dengan 30. Kita lihat ada unsur-unsur keberkahan. Waja'alni, kan Allah jadikan aku, kata Nabi Isa, berkah dimanapun. Artinya orang itu merasakan tenang di sampingnya, mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan. Dulu kami pernah ngekos ya, Bapak Ibu juga pernah ngalamin ngekos. Itu kadang kita kalau orang itu enggak tinggal, kita kayak kehilangan sesuatu. Ternyata dia yang nyiapin makan dan minum, Pak. Enggak ada dia, bingung juga kita. Ingat banget, dia pintar masaknya karena ngekos kan. Lah kami kan laki-laki, ya semuanya kan laki-laki yang dulu di kampus. Itu kalau nggak ada yang bisa masak kan kita bingung. Dia ini pintar masak, Pak. Giliran pindah kita kebingungan. Nggak ada lagi, nggak mungkin kan kita hire perempuan, nggak boleh. Yang lain nggak jago masak, tapi kehilangan dia terasa. Itulah namanya berkah. Dimanapun memberikan manfaat. Nah salah satunya di ayat ini sholat, zakat, kemudian berbakti kepada orang tua dan tidak menjadi orang yang sikapnya kasar. 4 yang di ayat ini. Wa ja'alin mubarakan wa awsani bis sholat wa zakat. Kemudian
wa barron biwalidati, berbakti kepada orang tua, dan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Yang keempat, tidak berperilaku keras. Makanya lihat ya, orang itu kalau bakti kepada orang tua berkah dia. Bahkan sukses kita betul karena orang tua. Bapak Ibu yakin memang kita punya kemampuan. Tapi kalau orang tua tidak ridho, tidak memberikan doa untuk kita, wallahu alam, kita mungkin di mana ini, termasuk saya. Kita sangat yakin kita menjadi seperti ini karena ada doa orang tua. Kita kan nggak tahu dia doa di rumah nangis, anaknya lulus, gitu kan, sukses. Bayangkan setelah sukses kok malah lupa sama orang tua. Nah, diingetin oleh Nabi Isa, kisahnya Nabi Isa. Tapi kan ayat Quran amat sangat baik untuk kita amalkan. Berarti 4 rumus dari orang-orang yang akan diberkahi oleh Allah sepanjang hidupnya: sholat, zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, dan selalu berusaha bersikap lembut, bersikap baik. Ya, itulah tentang Nabi Isa. Surat Maryam 31 dan 32. Nah, di bulan Ramadan orang itu kan betapa amat sangat baiknya, sholatnya dijaga, zakatnya nambah. Ya kan, tidak hanya zakat mal, ada zakat fitrah. Nambah lagi kan yang sunnahnya, ada sholat taraweh, macam-macam. Berarti kan berkahnya nambah. Kepada orang tuanya, iya. Malah ada juga yang duluan mudik, ya karena orang tuanya minta dia mudik. Kalau niatnya adalah barron biwalidati, berkah dia. Tapi nanti sepanjang perjalanan jangan lupa sholatnya, gitu kan. Sholat tetap, kan ada rest area, nggak bisa di kendaraannya, nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, ya udah apa adanya semampunya. Nggak ada wudhu, tayamum. Nggak ada tayamum, ada debu yang ada di kursi, ini aja ada debu itu. Karena debunya nggak boleh debu tebel, debu yang tipis, soi dan toyibah. Maka sampai di gini-gini kan, supaya ya, kalau pakai debu betulan ya kotor wajah kita kan begitu. Itu kan isyarat agar kita mengikuti tuntunan Rasul. Kalau pakai logika, harusnya jangan pakai debu, Pak, pakai bedak yang wangi. Kan di samping bagus juga bersih, wangi lagi. Kenapa pakai debu? Sama aja, kita ini sahabat Ali bin Abi Thalib, luar biasa ya. Memang beliau sebagai bahrul ilmi, lautannya ilmu. Beliau pernah ditanya kan, kita kalau pakai sepatu yang itu ya, khuf namanya. Kalau di musim dingin, ya, salju, itu kan memang gak mungkin kita gak pakai alas. Sepatunya khusus itu harus menutupi mata kaki. Nah itu boleh gak dibuka-buka, cukup diusap. Kalau diguyur kan basah, dingin banget. Mungkin Bapak ngalamin ya, di bawah minus 10 derajat. Oh, saya pernah ngalamin juga. Waduh, gak kuat. Baju aja 3 double. Udah pakai jas yang besar lagi, pakai kupluk, pakai, waduh, semuanya dipakai lah. Luar biasa. Itu kata sahabat, kenapa coba sahabat Ali? Kenapa kok yang kotor kan bawah, tapi yang diusap kok malah atasnya? Nah, dia bilang, coba kamu, kalau kamu buang angin, kenapa nggak diusap aja? Wudhu ngulang lagi. Itu namanya agama. Ada yang dalam tanda kutip bisa menggunakan logika, narasi, tapi ada yang memang tidak bisa. Namanya juga ada rahasia atau hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sih sholat 4 rakaat zuhur? Ya udah dari sononya itu, udah nggak usah pakai logika. Tapi bisa pakai logika apa? Hikmahnya apa? Oh ternyata ini nih. Oh iya, kalau kita tidak rehat sholat zuhur itu nggak bagus. Ya silakan aja dikaji secara kesehatan, macam-macam banyak kan gitu ya. Tapi tidak, atau tetap meyakini sholat itu wajib, pasti ada hikmahnya dari Allah Subhanahu supaya nambah berkah. Nah kemudian yang kelima ya, yang kelima kan, yang kelima Allah sebutkan di surat An-Nur 35. Nah, ini surat An-Nur ada Allahu nurus samawati wal ardh. Di situ ada min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyati wala ghar. Ada pohon yang penuh keberkahan. Tentu kita maknainya jangan pohonnya,
Tapi semua yang Allah ciptakan itu ada nilai berkahnya. Coba apa yang tidak ada nilai berkah dari yang Allah ciptakan ya? Semua jenis hewan, semua jenis tumbuh-tumbuhan, flora dan fauna ada manfaatnya, enggak ada yang tidak. Silakan aja. Tapi kan ini enggak boleh dimakan, ada manfaatnya. Tapi ini kan membahayakan, ada manfaatnya. Contoh aja, nyamuk. Sampai Allah menyebutkan innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak malu membuat perumpamaan nyamuk. Mungkin orang, ngapain ada nyamuk ya Allah cipta nyamuk, kan bikin jadi malaria, bikin penyakit. Ada nyamuk jadi ada dokter ahli. Ada nyamuk jadi ada obat. Itu namanya hikmah. Kita kan yang kita diminta menggali. Ayo gali. Apa sih hikmahnya? Apa kita keberkahannya? Ternyata semua ada berkah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada yang Allah ciptakan kecuali pasti ada manfaatnya. Nah, manusia afala taqilun, manusia memikirkan, melakukan eksperimen, apa sih manfaatnya? Maka ada seorang doktor S3 di Surabaya. Itu disertasinya tentang sholat tahajud di sudut pandang kesehatan. Selesai S3. Dia apa hikmahnya di sholat tahajud? Kok malam-malam dihitung? Oh, malam ini gini manfaatnya. Banyak Pak, dapat. Ya berarti kan itu ilmu, tapi kan meningkatkan. Oh iya, semakin yakin. Ini dan sebagainya. Banyak sekali ya yang bisa dibahasakan karena yakin semua yang Allah cipta pasti ada barokahnya. Jempol, kenapa ya jempol begitu? Kalau dulu waktu kecil gitu diajarin sama ustaz di kampung kan gitu. Coba jempol kok kayak gitu, pasti ada hikmahnya. Coba kalau jempol itu begini, ya beda lagi. Mana ada kalau dulu ceritanya Bapak Ibu, mohon maaf cerita ini ya. Jadi ngaji siang hari ini termasuk ngaji penuh barokah ya. Karena habis bekerja penat. Nah dulu ada orang dia mempertanyakan, ini pohon ini enggak tepat ini. Kok pohon gede buahnya kecil, pohon kecil buahnya gede. Ini Allah gak maha adil katanya gitu. Ya ada kan pohonnya kecil buahnya gede, ada pohon gede buahnya, bahkan ada pohon gak ada buahnya. Dia pakai logika, ini apaan? Dia istirahatkan Pak, bersandar di bawah pohon. Tiba-tiba buahnya jatuh. Buahnya kecil banget, kena kepalanya. Baru dia sadar, alhamdulillah. Oh, buahnya kecil, coba buahnya gede, waduh. Kan cocok, memang pohon untuk berteduh itu buahnya kecil. Dan buahnya kebanyakan tidak bisa dimakan. Nah itu hikmahnya, digali oleh ahli tanaman. Digali. Karena tugas kita adalah afala taqilun, afala tatafakkarun, apa sih hikmahnya? Orang yang dapat hikmah di Al-Baqarah 269 itu dapat kebaikan yang banyak dari Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi hikmah jadi sakit, apa hikmahnya ya? Kok Allah kasih sakit? Nah, bukan mengeluh, tapi ikhtiar tetap, tapi yakin nih sesuatu ada. Allah maunya dari saya dengan sakit saya ini selalu ada. Kok anak saya nggak mau ikut saya ya? Saya mau ini dia nggak mau. Ada hikmahnya aja. Kadang kita kan ngotot-ngototan, termasuk saya kadang. Ya anak saya nggak ada yang mau ngikutin saya, Bapak bisa juga bingung. Ada hikmahnya ternyata. Oh ini dia. Oh sudah. Alhamdulillah. Dan kita juga dulu nggak ikut amat-amat kan, nggak ikut aja ya. Ada sih yang ikut, ada yang enggak. Dari 5 ada yang ikut, ada yang enggak. Tapi itu ada hikmahnya yang kita gali. Nggak bisa juga kita nyalahkan, tidak bisa juga kita memaksakan. Tapi kalau itu keputusan Muna, sekarang hikmahnya kita cari. Oh iya, ternyata ini ayah hikmahnya, ini bu hikmahnya. Masya Allah, besar banget ya. Subhanallah, berarti menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, surat Qaf ayat 9, yaitu berkahnya disebut oleh Allah. Surat Qaf ayat 9, wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah. Ada air penuh keberkahan, yaitu air hujan. Silakan, semua orang sekarang sudah banyak penelitian air hujan itu sehat menyehat. Dalam bahasa fikihnya suci
Bahkan beberapa ada anjuran anak-anak hujan-hujanan, tapi di yang luas Pak, jangan dibawa gerojokan air, nah itu kotor. Jadi dan nunggu 15 menit kalau nggak salah, nanti harus ditanya ahli medis. Tunggu 15 menit atau 10 menit, itu kan sudah selesai, itu polusinya sudah terbawa oleh ini. Jadi yang sisa adalah air yang penuh keberkahan, paling sehat. Tapi jangan pas hujan langsung hujan-hujanan, itu masih membawa kotor-kotoran kan, awan, asap, debu, macam-macam. Selesai itu dibersihkan ternyata. Makanya saat hujan doa mustajab, karena sedang dibersihkan oleh, bayangkan Bapak Ibu lebih tahu tentang polusi. Itu kalau nggak ada hujan gimana? Awan, polusi. Dengan hujan itu kan cerah. Subhanallah. Belum lagi masuk ke air sungai, masuk ke air danau, masuk ke tempat-tempat kita, jadilah untuk minum. Maka ingat ya dulu, karena di beberapa negara Timur Tengah jarang hujan, itu kalau hujan mereka keluar hujan-hujanan. Saya pernah bawa ke sini, senang banget itu kalau udah ke sini. Apalagi kalau ke puncak, hujan itu bukannya ditutup Pak, jendela mobilnya dibuka. Jangan surga. Di sana kan jarang hujan. Sekarang sudah mulai hujannya banyak ya. Di kita karena tiap hari hujan, orang Bogor ya udah tahu hujan gitu ya. Padahal kalau dimaknai, bukan kita suruh hujan-hujanan, tapi maknainya adalah ternyata Allah menyiapkan air. Dengan air itu semua dapat berkah. Petani dapat, pedagang dapat, kita pula dapat. Semua bisa bersuci, bisa mandi. Bahkan kalau tidak turun hujan, sampai dibolehkan, bahkan disunahkan sholat itu kan berarti penting. Dan memang air adalah sumber kehidupan. Bayangkan kalau nggak ada hujan, kan nggak ada danau, nggak ada sungai, nggak ada PLT ayo. Iya, maka Allah sebutkannya itu ma'an mubarakah. Di antaranya dari air hujan, maka banyak kebun, banyak tumbuh-tumbuhan, dan kemanfaatannya untuk umat manusia. Bahkan mata'an lakum wa li'an'amikum, hewan kan dapat juga. Karenanya kalau sholat istiqo kan hewan diajak ikut, kambing ikut ya, bukan ikut sholat, diajak ke situ. Karena dalam hadisnya laulal bahaim, kalau nggak lihat hewan yang kehausan, Allah nggak turunkan hujan. Jadi Allah turunkan hujan adalah karena lihat hewannya kehausan. Berarti kan hewan boleh dibawa dulu zaman Nabi, kambing dibawa itu. Karena di lapangan ya tentu ya jangan di sos itu barisan sos, ya kambing jangan diikut barisan kita. Maksudnya untuk isyarat bahwa ya Allah, yang butuh hujan ini bukan kami loh, hanya manusia. Ini hewan kami pun butuh. Mereka ini enggak ada dosa. Mereka ini makhluk yang memang khusus. Disitulah banyak beristighfar, banyak pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 6 dari ayat-ayat keberkahan yang semuanya insya Allah di Ramadan ini Allah lipat gandakan. Kenapa? Karena memang bulannya berkah, ada malam berkah, ada Quran penuh berkah, ada manusianya bertambah berkahnya, amal soleh ibadahnya, ada waktunya yang bertambah berkah, ada hartanya yang bertambah berkah, ada tempat tinggalnya, tempat kerjanya yang bertambah berkah, ada semua yang Allah siapkan dari sarana prasarana fasilitasnya menambah keberkahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itulah sedikit uraian tentang berkah-berkah Ramadan, dan memang disebut ya bulan penuh berkah. Cuma kita maknainya secara luas berdasarkan juga hadis Nabi. Kalau di hadis Nabi, Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Diwajibkan puasa 1 bulan. Di dalamnya ada 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalangi dari kebaikan dan berkah Ramadan, dia terhalangi dari kebaikan sepanjang masa. Artinya Ramadan inilah kesempatan kita semuanya insya Allah untuk menambah pundi-pundi berkah kita. Dan berkah itu kita manfaatkan untuk dunia, sekaligus tentu ada catatan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah mushola al-barakah ini selalu mampu menghadirkan keberkahan, selalu Allah turunkan keberkahannya, dan kita terus beribadah beramal soleh, menambah lagi amal ibadah kita sepanjang bulan Ramadan, karena ini adalah bulan, waktu, malam, semuanya dihitung penuh dengan nilai pahala yang sangat tinggi. Bahkan kalau tadi Masjidil Haram Ka'bah berkah, nah orang yang umrah Ramadan seperti haji bareng Rasul. Wah, nggak bisa haji bareng Rasul itu, Nabi udah wafat. Tapi nilainya setara dengan haji bareng. Makanya namanya haji. Ya, umrah Ramadan itu mirip haji ongkosnya. Ya kan haji nilainya, masa nggak mau? Nilainya pengen gede, itunya nggak mau pengen. Kan nilainya haji bersama Rasul mahal banget itu. Sahabat aja haji bersama Rasul cuma sekali. Karena Nabi sekali haji cuma sekali. Berarti kita bisa tiap Ramadan berkali-kali kan? Kalau punya dana Ramadan untuk menunaikan ibadah umroh, nilainya haji bersama Rasulullah, maka musim Ramadan itu seperti musim haji. Apalagi malam 20, kalau nggak ngetek tempat nggak dapat, maka maksa-maksain maghrib nggak pulang, isya nggak pulang, pulang-pulang masuk rumah sakit. Jangan begitu juga ya, karena ya tetap harus penuhi hak fisik. Nggak apa-apa, nggak harus di depan, nggak harus di tengah. Ya kalau harus ya buang hajat, ya nggak apa-apa. Di luar juga masih area Masjidil Haram, insya Allah. Karena kalau memaksakan itu kan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, insya Allah demikian Bapak Ibu, para pimpinan, para pengurus mushola al-barakah, serta seluruh keluarga besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas pada siang menjelang maghrib ya. Siang menjelang maghrib. Jelang maghribnya kan 5 jam lagi Pak, dekat 5 jam itu. Kita udah lewat berapa jam kan? Dari jam subuh bisa jam 5 lah, oke lah jam 5 udah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, udah 8 jam Pak. Tinggal 5 kan tinggal. Berarti sudah lewat 8 jam, alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada sedikit humor-humor ya, karena ini kita memaklumi keadaan puasa itu memang penat. Tapi insya Allah semua kerja kita, ibadah kita, nawaitulillah, maka nilai pahalanya besar di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada atas kegiatannya yang mendapat tentang mereka. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua yang ingin bertanya terkait masalah mereka. Monggo silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Pak tentang malam Lailatul Qadar. Baik. Adakah gitu tanda-tanda bahwa seseorang itu telah menemui atau menjumpai malam Lailatul Qadar? Atau adakah tanda-tanda khusus bahwa malam Lailatul Qadar itu akan turun misalnya malam ini? Itu yang pertama. Yang kedua saya mau nanya tentang sholat witir, sholat witir. Kan kita udah sholat taraweh, kemudian udah tutup dengan sholat witir. Nah kalau malam kita sholat tahajud, apakah mesti ditutup lagi dengan witir atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak ya. Ini menambah khazanah ilmu kita insya Allah. Ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah nilai. Nilainya adalah pahala atau keutamaan. Sekarang kita sholat berjamaah nilai 27 kali lipat. Ada nggak tandanya? Nggak ada. Yang penting dia penuhi rukunnya, penuhi syaratnya, selesai. Karena tidak mungkin orang kalau betul-betul harus dapat Lailatul Qadar, misalnya harus itikafnya 50 jam, kita tidak mampu. Harus ibadah ini doang, berarti kita tidak mampu. Yang penting sholat berjamaah, keadaan apapun dia nilainya 27 kali lipat. Apa tanda-tandanya?
Kalau tanda fisik memang Nabi menyampaikan, misalnya keadaan cuacanya tidak terlalu panas, ya, sejuk, matahari tidak nyorot tajam, tidak hujan, tapi mendung gitu ya, adem tapi tidak hujan. Kemudian juga keadaan suasananya lebih tenang, ya. Tapi itu kan sulit ditebak karena tidak ada yang tahu. Karenanya sampai hari kapanpun jadi rahasia Allah. Nabi Muhammad mengatakan, uridu lailatul qadar. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah lailatul qadar. Indah sekali. Summa unsituha. Kemudian aku dilupakan. Jadi Nabi pun tidak memberitahu ke kita karena dilupakan langsung oleh Allah. Kayak kita lihat sesuatu, langsung udah langsung ininya, memorinya dikini oleh Allah. Jadi udah lupa. Pak tadi ketemu siapa? Udah lupa. Nah, ada tanda yang dikatakan para ulama bukan tanda fisik, tadi tanda alam, yaitu tanda meningkat kebaikannya, tenang ibadahnya. Jadi kalau malam itu tenang, ibadahnya meningkat semangatnya, berarti dia dapat. Tapi kalau malas berarti nggak dapat, kan betul? Kalau malas nggak dapat, ya kan nggak beribadah berarti. Tapi ada satu lagi Pak, godaannya ngantuk. Namanya godaannya Pak, malas. Berarti ketika ngantuk, itu harus diperkuat. Ya Allah, ini Lailatul Qadar, ya sudah. Sehingga kata para ulama, yakin saja. Karena kalau nggak yakin, Allah nggak penuhi. Tapi kalau kita yakin, insya Allah Allah penuhi. Nah, kemudian tadi tentang sholat witir, memang ada dua hadis. Yang pertama hadisnya bahwa jadikan akhir sholat malam kalian adalah witir. Berarti semalam apapun namanya, mau tarawih, mau tahajud, mau hajat, mau istikharah, tutup witir. Jadi itu hadis pertama. Tapi hadis yang kedua adalah siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka dihitung sholat sepanjang malam. Sholat tarawih bersama imam dalam tanda kutip sampai selesai, udah kita dihitung sampai sholat sampai jam 4, sampai jam 4.30. Maka sebagian ya udah nggak sholat lagi karena dia sudah ditutup witir sama ya, kalau jamaah enak, kalau imam yang repot ya, kalau imam mengatakan saya sampai tarawih aja witir enggak, pasti jemaah bilang lah Pak Ustaz paketnya sampai tak witir loh. Nah, itu kan enggak enak. Maka kalau kita ikut sampai selesai, hitung pahala satu, ini bicara nilai kan, pahala sepanjang hadis sahih. Karenanya istihad semuanya. Jika kita sudah dan kemudian ternyata masih banyak waktu luang, ya, maka kita boleh tahajud, yaitu kita boleh nutup dengan witir. Dengan alasan tadi sudah dihitung sepanjang malam kan, jadi sudah selesai sepanjang malam kan, ini malam yang baru, maka boleh tutup dengan witir. Atau namanya istihad, yaitu kita bangun sholat tapi tidak ditutup dengan witir. Dua-duanya enggak ada yang salah. Tapi kalau normalnya adalah ikut bersama imam, nanti malam ibadah yang lain. Nah, kalau saya ibadah yang lain, kan ibadahnya bisa baca Quran, kan bisa infak sedekah, bisa zikir, bisa doa. Tiga-tiganya enggak ada yang salah. Jadi apakah selesai dengan imam taraweh itu sepanjang malam, malamnya ganti ibadah yang lain, mungkin infak sedekah, zikir, doa, atau tadi ya sholat tahajud lagi tutup dengan witir karena tadi sudah dihitung sepanjang malam, berarti malam baru. Atau dia ya sholat tahajud, sholat apapun, sholat malam tapi tidak ditutup dengan witir karena hadis nabinya la witrona fi laila, la witroni, tidak boleh ada dua witir dalam satu. Sekarang kita harus tahu hadisnya Nabi. Nabi itu sholat tarawihnya sampai jelang sahur. Ya udah selesai. Jadi kenapa ada hadis gitu, tidak boleh dua witir? Nabi sholat tarawih itu sisa antara sahur sama fajar itu 50 ayat. Jadi sampai kapan itu? Kan satu rakaat pernah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Dan kita kan tarawihnya cepat, cuma 1 jam. Saya kan malamnya kosong. Itu maksudnya gitu, supaya hikmahnya yang ditemukan. Tidak dalam ini salah. Jadi kita tiga-tiganya silakan dijalankan
hikmahnya mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi dulu kenapa hadis ini ada? Karena Nabi sholatnya sampai menjelang sahur. Antara sahur sama fajar cuma 50 ayat. Kira-kira kalau satu ayat 5 menit, ya gitulah gitu ya. Kalau satu ayat 5 menit, kalau satu ayat 1 menit berarti 50 menit saja. Itulah jedanya menunjukkan agungnya sholat baginda Nabi. Dan di masa Nabi begitu, selesai udah nggak ada sholat lagi, nggak ada waktu. Nah di era kita kan di Masjid Haram, Masjid Nabi nambah karena memang beda ya waktu sholatnya. Dulu waktu sholatnya sampai mau sholat malam lagi, udah habis waktunya Pak, tinggal sahur. Sehingga memaknainya, oh ternyata ini hikmah dan rahasianya, insya Allah. Demikian Pak, terima kasih. Cukup ibu-ibu ada? Ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Diwakili aja. Ya, kalau tidak ada udah. Ada, sudah cukup. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita sangat bersyukur bisa beribadah, mengisi waktu kita dengan berkah dari Allah, ngaji, baca Quran, majelis ilmu, menjadi taman-taman surga kita, menjadi pundi-pundi pahala dan barokah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna shalatana, siyamana, infaqana, shadaqatina. Taqabbal minna a'malana, taqabbal minna du'aana. Innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi amwalina, fi amalina, fi buyutina, fi masakinina, fi jami'i ma a'taitana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati